ramai dibicarain nih. Soal dugaan kalau sebagian habaib diam-diam ngajak para muhibin buat umroh ke Tarim. Nah, gimana ceritanya ya? Jadi ada kabar soal pamflet iklan umroh yang nawarin program umroh plus Tarim. Dengan tulisan plus yang kecil, bikin kesan seolah-olah tujuan utamanya itu ke Tarim, bukan ke Makkah. Dugaan ini makin hangat gara-gara beredar juga video yang nampilin orang-orang lagi mengelilingi bangunan kotak yang mirip Ka'bah. Tapi bedanya di atasnya ada semacam kubah. Masih nggak jelas video ini direkam di mana, tapi ada yang bilang ini miniatur Ka'bah di Yaman. Mungkin buat simulasi haji. Tapi kalau dilihat dari adegannya, kok kayaknya bukan simulasi ya? Miniatur Ka'bahnya juga nggak persis kayak replika Ka'bah biasanya, yang bentuknya hampir selalu dibuat mirip dengan Ka'bah di Makkah. Jadi ini bikin orang bertanya-tanya apakah kiblat bakal digiring ke arah yang lain. Tambah seru lagi, muncul video Habib Kipot Fagesa yang menafsirkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha dengan cara yang berbeda. Dulu kiblat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Nabi pingin dirubah sama Allah, dihadapkan ke Ka'bah. Maka turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Aku melihat bagaimana kamu selalu menunggu kapan wahyu akan turun. Kiblat itu dirubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sekarang aku Allah telah memalingkan kiblat itu, aku rubah menghadap kepada kiblat yang kamu ridhoi, wahai Muhammad. Tidak Allah sebutkan Ka'bah. Kiblat yang kamu ridhoi, wahai Muhammad. Karena itu cari ridhonya Nabi Muhammad, di situ ada ridho Allah. Cari cintanya Nabi Muhammad, di situ ada kecintaan Allah. Cari kebahagiaan Nabi Muhammad, di situ kamu akan mendapatkan segala-galanya dari Allah. Di video itu Kipot bilang, tidak Allah sebutkan Ka'bah. Kiblat yang kamu ridhoi, wahai Muhammad. Lalu dia menambahkan, karena itu cari ridhonya Nabi Muhammad, di situ ada ridho Allah. Cari cintanya Nabi Muhammad, di situ ada kecintaan Allah. Cari kebahagiaan Nabi Muhammad, di situ kamu akan mendapatkan segala-galanya dari Allah. ini bisa bikin salah paham, seolah kiblat itu bisa diarahkan kemana aja. Nggak harus ke Ka'bah di Makkah. Padahal banyak mainstreamnya tafsir, baik klasik maupun modern, tegas menyebut yang meskipun kata kiblat di sini berbentuk nakiroh alias masih umum, tapi konteksnya adalah perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang berhubungan langsung dengan sholat. Bentuk nakiroh atau indefinite ini memiliki makna-makna tertentu. Jadi, ketika Kipot mengalihkan makna tardaha ini, malah terlihat jelas seperti nggak paham maksud ayatnya. Atau mungkin hanya kegoblokan orang goblok yang dipakein jubah ulama. Nah, statement dia soal cari ridhonya Nabi Muhammad, di situ ada ridhonya Allah. Karena itu cari ridhonya Nabi Muhammad, di situ ada ridho Allah. Cari cintanya Nabi Muhammad, di situ ada kecintaan Allah. Cari kebahagiaan Nabi Muhammad, di situ kamu akan mendapatkan segala-galanya dari Allah. Cari kebahagiaan Nabi Muhammad, di situ kamu akan mendapatkan segala-galanya dari Allah. Ini sangat tendensius. Kalau di luar konteks sholat, bisa bikin curiga. Jangan-jangan nanti kata ridho, cinta, dan kebahagiaan itu diarahkan ke Habib yang sudah kadung dianggap memiliki darah dengan Nabi Muhammad oleh para mukibin. Jadi, gimana nih menurut kalian? Apakah tafsiran ini cuma kegoblokan atau ada maksud tertentu di baliknya? Yuk, kita bahas lebih dalam lagi di kolom komentar. Sampai kita sebagai umat cuma diam aja kalau kiblat diotak-atik dan makna ayat dipelintir begitu saja. Kalau kiblat diotak-atik dan makna ayat dipelintir begitu saja. Atau ada maksud tertentu di baliknya? Yuk, kita bahas lebih dalam lagi di kolom komentar. Kita sebagai umat cuma diam aja kalau kiblat diotak-atik dan makna ayat dipelintir begitu saja. Sebelum pergi umrah, singgah Tarim dulu. Pergi umrah tu bukan untuk cuci jiwa, kemukafiratu ma bainahuma kan? Disebut dalam hadis adalah mereka pergi ke tempat yang mana mimpi kata itulah Tarim. Jujur, saya tidak ada korelasi kesejarahan antara Tarim dengan Nusantara. Lantas untuk apa dibawa? Mencari data pembanding serta bertanya kepada kawan yang
telah melakukan umroh tarim tersebut, sehingga dengan demikian menurut hemat saya memang perlu untuk diulas juga di kanal ini. Dan persoalan yang berkaitan dengan tarim ini bukan hanya menjadi kupasan kami di Indonesia, juga menjadi bahasan ulama di negeri jiran Malaysia. Berkenaan dengan pandangan ulama di Malaysia, nanti akan kami tayangkan kilasannya di sini. Saudara-saudaraku sekalian, dari informasi yang kami dapati dari mereka yang melaksanakan umroh tarim itu, ternyata bukan umroh ke tarim. Ini yang harus digarisbawahi karena ada yang salah paham, karena juga beredar video replika Ka'bah atau Ka'bah-Ka'bahan gitu ya, yang videonya itu kan ditawafi, sehingga ada anggapan ke sana. Atau mungkin ada juga yang seperti itu, wallahu a'lam. Yang kami ketahui dari sumbernya langsung yang kami tidak sebut namanya di sini, sekedar satu peristilahan umroh ke Mekah ya tentunya, lalu ziarah ke Madinah, tapi juga ditambahi di depan atau di belakang dari paket umroh itu untuk ziarah ke tarim. Maka dengan demikian umroh tarim apa salahnya? Dan disinilah berbagai hal permasalahannya yang akan kami ulas. Nah, pertama clear ya bahwa umrohnya tetap ke Mekah lah. Yang menjadi persoalan atau dalam tanda petik masalah ini karena terlalu dibesar-besarkan akan keindahan, kekaromahan tarimnya itu, lalu menziarahi sejumlah makam yang disebut tokoh hebat di masa lampau. Namun kenyataannya sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tokoh-tokoh itu diantaranya bahkan ada dikatakan fiktif lah. Di sini yang menjadi masalah. Yang pertama secara global seperti itu. Yang kedua bagaimana doktrinisasi akan tarim, akan kota wali katanya. Sementara kalau orang Jawa tahunya kota wali itu Kudus. Ini pindahnya ke tarim. Ya, dari titik-titik inilah nampak ada upaya ingin menjadikan tarim itu betul-betul sebagai kota wali, sehingga juga dibarengi dengan adanya tur ke sana lalu umroh ke Mekah. Demikian. Saya yakin Anda sudah memahami berkenaan dengan hal ini yang menurut saya ini menjadi masalah dalam tanda petik yang harus diluruskan. Dan berikut ini saudara-saudaraku sekalian akan kami putarkan pernyataan dari ulama Malaysia ya, Dr. Maza. Beliau nama lengkapnya Profesor Datuk Dr. Muhammad Asri bin Zainal yang akrab disapa Dr. Maza, kemudian juga Dr. Rosimi Ramli dan Ustadz Yahya sebagai alumni tarim. Berikut ini kita simak kilasannya bagaimana pandangan beliau-beliau ini. Bukan hanya di Indonesia, di Malaysia pun hal ini menjadi perbincangan. Siapa yang boleh verify Ya, itu adalah kubur Nabi Hud? Itu yang pertama. Yang keduanya bila disebut kota 1000 wali ni kan, siapa yang verify? Ke sendiri self claim dia sendiri yang masing-masing klaimnya dalam kelompok Alawiyin, mereka klaim hal yang sedemikian di atas sesuatu perkara yang berlaku yang juga tidak ada siapa yang boleh verify. Dan tidak ada siapa yang boleh verify perkara tu. Dan Hud tu dijadikan sebagai tempat untuk bermunajat, tempat untuk bagi salam dan sebagainya, tempat untuk memang kita akan Bermunajat artinya pergi berdoa di situ. berdoa di situ, kita akan sembahyang di situ, kita akan buat maulid tepuk kompak di situ. Dia macam saya anda tengok macam dia macam ada majlis ni untuk ahli ni kan, keluarga ni. Ya. Ni keluarga, semua keluarga macam dapat habuan Masing-masing. Dia panggil dia ada ziarah. Ziarah untuk Dia ada keluarga ziarah dapat. hari pertama, ziarah keluarga Abang Faqih, nanti ada ziarah keluarga Idrus, supaya semua orang kira dapat habuan lah kan. Masing-masing akan ikut. Last sekali ziarah keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim. Dulu tahun 2000, maka Nabi Hud tu keadaan masakin sekeliling bukan sebanyak hari ini. Habis selepas 20 tahun hanya di atas satu kenyataan seorang Habib, kalau tak salah Habib Alwi bin Syihab menyebutkan man bana baitan fi Hud bana Allahu lahu baitan fil jannah. Zaman yang hafal tak? Siapa yang buat bina satu rumah di Hud, maka Allah akan bina bagi dia rumah dalam syurga. Hari ini orang, saya rasa orang Malaysia pun ada pergi buat pelaburan untuk buat rumah di Hud.
untuk dia nak pergi duduk pada bulan Syaban ataupun pada bulan Muharram. Fadilat ni disebarkan di Kota Tarim. Di tersebar. Sekarang orang Malaysia ada yang nak pergi Mekah dan umrah haji pun tak rasa tak puas lagi tak pergi situ. Ya. Balik kena ziarah. Dan ada kami jumpa dengan orang yang balik daripada Yang di airport tu? Jumpa di airport. Dia sebut, dia kata, lepas ni baru saya nak pergi umrah. Kerana guru saya pesan, sebelum pergi umrah, singgah Tarim dulu. Banyak tok guru kita di sini yang sebut macam tu. Dia kata, kenapa kena pergi Tarim? Dia kata, cuci jiwa dulu. Pergi umrah tu bukan untuk cuci jiwa. Mukaffiratun ma bainahuma kan? Disebut dalam hadis. Artinya benda yang adalah di umrah kepada umrah memadamkan dosa kafarat, dosa apa, semua tu tak menjadi berbekas dalam hati mereka. Sehinggalah mereka pergi ke tempat yang mana mimpi kata itulah tempat terbaik. Mimpi tu pun bukan mimpi dia, Pak. Mimpi orang yang dakwah dia mimpi. Ya. Siapa pun tak boleh nak verify mimpi. Nah, bagaimana menurut pandangan Anda, saudara-saudaraku, dari penyampaian tokoh-tokoh Malaysia tadi? Kalau saya jujur, saya sejalan. Karena saya dalam hal apapun itu berusaha untuk realistis gitu ya. Jadi kalau terlalu diwali-walikan, tidak menutup kemungkinan kalau di Tanah Tarim ada seorang waliullah barangkali ya. Tapi tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau kemudian ditinggi-tinggikan, sehingga menjadi sesuatu yang terlalu wah, ini kan perlu untuk ditelisik ulang, perlu dicurigai, apalagi berkenaan dengan, mohon maaf, khurafat-khurafat yang disampaikan katanya, ya yang banyak lah. Saya pikir tidak perlu diulas, Anda sudah sangat memahami. Yang dikhawatirkan kan masalah ininya sehingga tertancap di benak jemaah, oh seperti ini. Apalagi berkaitan dengan kesejahteraan yang kemudian Wali Songo atau tokoh-tokoh hebat di Nusantara ini dikatakan berasal dari Tarim. Ada Dinitian yang disilang oleh Dentibio itu dikatakan berasal dari Tarim. Pangeran besar siapa itu? Lah, hal ini yang dikhawatirkan atau menjadi satu permasalahan yang harus kita clearkan. Kapal jalan, bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Aku pasti kalau mau bicara itu ketawa dulu. Kota Tarim itu kotanya para wali, ya. Walinya kalau jalan tidak pernah pakai sendal, karena seperti berjalan di atas tanah yang suci, ya kan? Debunya wangi, hembusan, pokoknya debunya itu wangi. Sampai diciptakan lagu Ya Tarim Baldatul Aulia gitu ya. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Yang perlu diketahui itu bukan sholawat, tapi itu lagu yang diciptakan khusus untuk kota Tarim, yaitu yang ada di negara Yaman begitu ya. Nah, kalau memang Tarim itu Tarim itu kota yang pokoknya yang suci, yang penuh keberkahan. Terus tanahnya itu suci, debunya wangi. Pertanyaannya, kenapa mereka itu hidup di sini kok betah ya? Kenapa mereka nggak pulang-pulang ke Yaman saja ya? Kenapa mereka nggak hidup di kota Tarim saja ya? Berarti kan bohong gitu. Aku nggak percaya kalau memang kota Tarim itu kota yang suci, kota yang debunya wangi. Aku nggak percaya. Ya malang aja kalian, pulang ke Yaman saja, hidup di kota Tarim ya, pulang, kami ikhlas, pulang saja ya, nggak usah di Indonesia gitu. Daripada kalian hidup di sini, makan di sini, cari makan di sini, cari pendapatan di sini ya, punya muhibin di sini, kalian dilulukan, dilem-lemkan, enak hidup di sini, tapi yang dibicarakan Tarim. Ya udah pulang saja ke Tarim gitu loh. Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis, illa wagudu mukasyif, kecuali sudah jadi wali. Berkumis di kota Tarim sudah bisa jadi wali alim. Saking alimnya, makan es krim langsung di box pendingin. Emang si paling bohongin.
bukan hanya mengglorifikasi nasabnya, tetapi juga mengglorifikasi tempat awal mula mereka berada gitu. Misalkan Tarim itu kan awal mula kelompok Ba'alawi itu muncul gitu. Sebuah kota di Yaman itu adalah kota yang disebut sebagai kota para wali, dan kemudian dari sanalah para penyebar agama Islam di Indonesia itu muncul, bermula. Jadi mereka mencoba untuk menyelisihi sejarah umum yang kita ketahui bahwa penyebar ajaran agama Islam di Indonesia itu adalah orang-orang dari Tarim. Bahkan mereka menyebut bahwa Tarim itu bahwa Indonesia itu dan Jawa secara spesifik itu adalah milik dari ulama-ulama atau aulia-aulia dari Tarim. Jadi bukan hanya soal nasab, tapi juga soal daerah tempat tinggal mereka gitu. Habib Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas, para hadirin, karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja, Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, syawari utarim syekhu man la syekholah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru, para hadirin. Ya, bahkan di dalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainut Tarim itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah. Tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim 2 hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hautah. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziarah faqihil muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Faqih Muqaddam. Ya, katakan ya oleh ahli syair, baladun toba maskanuha walaha rabbur rahim. Faida sa'alat al-falasifatu yagul jannatu dunia Tarim. Ya, surganya dunia itu Tarim, para walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sedang sholat di dekatnya. Kenapa? Waktu itu ada orang yang sholat di dekat tiang ini, kemudian dia baca surah Al-Quran, ternyata bacaannya salah. Ditegur sama tiang ini. Ditegur sama tiang ini bahwa ayat yang kamu baca itu salah, yang benar itu begini. Akhirnya dia yang sholat tadi pun membenarkan bacaannya berkat teguran tiang ini. Setelah dia salam, dia lihat ternyata tiang ini yang menegur, gak ada siapa-siapa. Makanya diabadikan lalu diukir di sini tulisan hadisariyah allati raddat alal musalli. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sholat di sampingnya ketika salah baca Al-Quran. Kita dapat ambil pelajaran. Jangankan manusianya, ulamanya, tiangnya aja alim di Tarim ini. Tiangnya aja. Luar biasa. Dan itu bukan hanya di sini. Ada lagi sebenarnya di Masjid Bafatal. Di Masjid Bafatal juga ada yang begini. Marhaba. Baginya yang ada di kota Tarim, bayi itu sudah jadi wali. Di Tarim itu mayuhammim syariboh illa wagodo mukashif. Gak tumbuh kumis kecuali sudah apa? Jadi wali, bisa baca punya orang. Itu kota Tarim. Penduduknya laki, perempuan, dan anak kecil. Semuanya wali. Makanya di kota Tarim itu ada 2 golongan Habib berdasarkan dengan karakternya. Yang pertama adalah golongan Habib yang tidak mau mengaku dirinya Habib atau yang tidak mau menggarisbawahi bahwa dirinya itu punya status Habib, punya status keturunan Nabi Muhammad. Apa alasannya? Mereka mencintai Nabi Muhammad dan khawatir kalau mereka melakukan hal-hal yang jahat, Nabi Muhammad pun akan ikut ke bawah-bawah tercoreng namanya. Maka kita mengenal ada ulama, ada tokoh, ada siapa yang dia memiliki garis genealogis dengan Nabi Muhammad dan tercatat dalam Rabithah Alawiyah, tetapi mereka tidak pernah menyebut bahwa saya ini Habib gitu, bahwa saya ini adalah keturunan Nabi Muhammad dan sebagainya. Yaitu karena sedemikian mencintai Nabi Muhammad sampai mereka tidak mau mencatatkan namanya di depan masyarakat. Walaupun mereka itu sangat mungkin untuk mendapatkan prestis dari masyarakat, mendapatkan sambutan, mendapatkan jabatan dan sebagainya karena gelar Habibnya itu, mereka tetap tidak mau melakukan itu. Lebih baik menjadi manusia biasa dan seadanya dan apa adanya daripada mendapatkan harta kekayaan atau kekuasaan atau akses terhadap ekonomi dan sebagainya, tetapi mendompleng nama Nabi Muhammad dan beresiko menghancurkan nama baiknya.
Ada Habib yang seperti itu, ada gitu ya. Nah, tetapi ada jenis Habib kedua, yaitu Habib yang tidak terlalu mencintai Nabi Muhammad, yang terlalu mencintai dirinya dan berusaha untuk mencatut nama Nabi Muhammad untuk kepentingan dirinya. Biasanya mereka itu adalah orang yang biasa-biasa aja, ilmu pengetahuannya biasa-biasa aja, apa-apanya juga biasa-biasa aja, tetapi biar dia mendapatkan pengikut, biar dia mendapatkan banyak sorotan, maka kegiatan yang paling kotor sekalipun, kata-kata yang paling tercemar sekalipun, tindakan-tindakan yang paling kurang ajar sekalipun, kalau dia yang mengatakannya dan kemudian dia mengatakan bahwa dirinya itu Habib, maka orang-orang pasti akan mendukung dia habis-habisan. Karena dia tahu di tengah masyarakat yang feodal, dia cukup berceramah setiap saat bahwa saya ini Habib, dan cara terbaik untuk mencintai Nabi Muhammad atau wujud terbaik dari cinta terhadap Nabi Muhammad adalah dengan mencintai keluarganya. Mereka ini yang dikenal oleh masyarakat kita dengan panggilan para habaib dari golongan Bani Balawi. Nah, teman-teman, Habib ini, teman-teman, ada salah seorang Habib yang menceritakan tentang keutamaan kota Tarim. Bahkan, teman-teman, keutamaan dari kota Tarim ini, dari cerita yang dia sampaikan, lebih mulia, bahkan lebih mulia daripada kota Makkah dan kota Madinah. Seperti di dalam video ini contohnya, teman-teman. Habib ini dia menceritakan keutamaan dari kota Tarim, teman-teman. Siapapun yang berdoa di kota Tarim, meskipun di dalam WC sekalipun, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Jadi siapapun yang berdoa, meskipun di dalam WC, sedang buang hajat, sedang buang air besar, buang air kecil, na'udzubillah. Oke, mari kita simak videonya, teman-teman. Kota Tarim ini dikatakan doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Tuh, jelas ya. Siapapun yang berdoa di kota Tarim ini, teman-teman, walaupun di dalam kamar mandi, di dalam WC, maka Allah akan mengabulkannya. Ini tentu saja sangat bertentangan sekali dengan syariat di dalam agama kita. Di dalam agama kita, teman-teman, ada doa masuk ke kamar mandi. Ada doa keluar dari kamar mandi, dari WC. Dan ketika kita membaca doa ingin masuk ke kamar mandi, kita membacanya di luar kamar mandi, teman-teman. Begitu juga ketika kita keluar dari kamar mandi, kita membacanya di luar kamar mandi. Kita dilarang melafazkan kalimat Allah di dalam kamar mandi, di dalam WC. Nah, yang aneh ya, Habib ini menyatakan di kota Tarim itu tidak berlaku, teman-teman. Tidak berlaku. Bahkan siapa saja yang berdoa di dalam kamar mandi akan dikabulkan oleh Allah. Subhanallah. Neng jeding doa terima. Dari hebatnya kota. Tuh, dari hebatnya kota Tarim. Pada video sebelumnya, teman-teman, kita juga sudah mereaksi ada pernyataan dari seseorang, teman-teman, yang menyatakan ada satu tiang di masjid di kota Tarim, teman-teman, yang bisa berbicara. Dan tidak tanggung-tanggung, teman-teman. Tiangnya bahkan hafiz Quran. Bisa menegur orang yang sedang sholat, yang sedang salah membaca ayat suci Al-Quran di dalam sholatnya. Ditegur tuh oleh tiangnya. Dan orang yang masuk ke kota Tarim menjaga dua hal, maka tidaklah keluar dari kota Tarim kecuali aku menjaminnya jadi wali. Wow. Jadi siapapun orangnya, teman-teman, maupun teman-teman, kalau ingin menjadi wali, datang ke kota Tarim. Masuk ke kota Tarim dan menjaga dua hal. Maka keluar dari kota Tarim, teman-teman, akan menjadi wali. Wali apa dulu? Wali muridkah? Atau wali nikah? Atau wali apa? Hah? Wali majdub? Jika masuk ke kota Tarim menjaga dua hal, maka aku akan jamin dia tidak keluar dari kota Tarim kecuali jadi wali. Kira-kira apa ya dua halnya? Mari kita dengarkan. Walaupun ziarah, asal masuk menjaga dua hal. Apa? Yang pertama, yaitu dengan menjaga lisan. Jika masuk kota Tarim, jaga lisan Anda. Yang kedua, jaga hati Anda. Yang pertama, jaga lisan. Yang kedua, jaga hati. Cukup lakukan dua ini saja, teman-teman. Maka keluar dari kota Tarim, sudah menjadi wali. Tapi kita tidak tahu walinya wali apa. Masuk kota Tarim, jangan sampai suudon. Apa yang dikatakan bahasanya muliakan yang ada di kota Tarim, walaupun at-takilab, walaupun anjing yang ada di kota Tarim. Kenapa? Karena anjing yang ada di kota Tarim
pernah mendapatkan nadroh daripada orang soleh. Jadi kalau masuk ke kota Tarim, muliakan apapun yang ada di kota Tarim. Jangankan orangnya, tetapi bahkan anjing pun teman-teman harus dimuliakan. Anjing-anjing yang berkeliaran di kota Tarim itu juga harus dimuliakan. Doktrin-doktrin seperti ini teman-teman sudah lama mereka doktrinkan kepada umat Islam. Karena kota Tarim adalah kota yang sangat istimewa. Tuh, karena kota Tarim adalah kota yang sangat istimewa. Ali bin Ba'alawi. Padahal teman-teman, kita tahu bahwa Faqih Al-Muqaddam ini sudah lama sekali meninggal dunia. Sudah lama sekali wafat teman-teman. Sana teman-teman, lokasinya, tanah asalnya lebih mulia daripada Makkah dan Madinah. Bayangkan, berdoa di dalam muliakan, diceritakan tempat asalnya di Tarim sana ataupun dari Hadramaut sana teman-teman, lokasinya mereka. Diceritakan bahwa mereka ini adalah zuriyah Nabi, tapi ketika dites DNA nggak mau. Bagi Nabi, tapi ketika dites DNA nggak mau. Dari Faqih Al-Muqaddam. Jadi kepada kita semua umat Islam yang ada di Indonesia, tujuannya apa? Tujuannya agar mereka ini dikultuskan, teman-teman. Agar kita ini hulu terhadap mereka. Diceritakan bahwa mereka ini adalah zuriyah Nabi, tapi ketika dites DNA nggak mau. Bagi mereka yang sudah tes DNA tidak terbukti, haplogrupnya G. Diceritakan mereka ini adalah keturunan para wali-wali yang banyak keramatnya, yang sudah berjumpa dengan Allah sebanyak 70 kali dalam satu hari semalam, yang pernah keluar masuk surga, subhanallah, yang bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia, yang bisa terbang, yang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Itulah mereka. Agar kita hulu terhadap mereka, agar kita memuliakan. Diceritakan tempat asalnya di Tarim sana ataupun dari Hadramaut sana teman-teman, lokasinya, tanah asalnya lebih mulia daripada Makkah dan Madinah. Bayangkan, berdoa di dalam WC sambil buang hajat pun dikabulkan oleh Allah. Demikianlah telah kita ikuti bersama ya pemaparan tentang beragam pendapat, beragam sikap ya dari beberapa pengamat yang sudah ahli ya, beragam komentar tentang kebohongan-kebohongan dari kaum Ba'alawi ya. Semoga bermanfaat. Ini sekedar mencerahkan ya, supaya kita tidak terjebak dalam dongeng-dongeng yang tanpa bukti ya, tidak sesuai dengan data dan fakta. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.